Assalamualaikum bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Menara Babel adalah salah satu bangunan paling misterius yang diceritakan oleh Alkitab. Konon katanya, kalau seandainya bangunan ini selesai, maka puncaknya itu sampai ke langit, sehingga bisa membuat manusia menyelamatkan diri dari banjir besar berikutnya, atau bahkan bisa memberontak kepada Tuhan. Motif kedua inilah yang membuat Tuhan menjadi murka, sehingga Tuhan turun dan kemudian mencerai-beraikan manusia dengan cara membuat bahasa mereka itu berbeda satu sama lain. Mereka tidak bisa berkomunikasi, jadi alih-alih bisa menyelesaikan bangunan itu, mereka malah tercerai-berai ke seluruh dunia dan akhirnya membawa bahasa berbeda-beda. Jadi kenapa bahasa di seluruh dunia berbeda-beda? Versi Alkitab adalah gara-gara mereka terlalu angkuh kepada Tuhan dengan membuat menara yang sampai mencapai ke langit, tetapi mereka digagalkan di tengah jalan. Benarkah ceritanya seperti itu? Ya, agama tentu saja selalu memiliki kesempatan dan cara untuk bisa beradaptasi terhadap zaman-zaman baru. Jadi ketika orang-orang di zaman dulu menafsirkan bahwa cerita seperti ini harus dipahami secara literal, memang kondisinya seperti itu, ceritanya seperti itu, maka sarjana-sarjana Alkitab modern itu mengatakan bahwa itu sebenarnya adalah semacam dongeng simbolis yang menunjukkan bahwa manusia itu tidak boleh berlaku sombong atau angkuh terhadap Tuhan kalau memang tidak mau diberikan kecelakaan. Argumentasi yang semacam ini juga masuk akal mengingat memang modus-modus agama dalam memberikan pengajaran kepada manusia sering seperti itu. Misalkan, kenapa Israel bisa dikalahkan oleh bangsa yang lain? Oh, karena mereka telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Atau misalkan, kenapa kaum Sodom itu dihancurkan oleh Tuhan dengan bencana yang sangat besar? Oh, karena mereka melakukan tindakan-tindakan yang amoral, begitu ya. Jadi model seperti inilah yang juga digunakan untuk memberikan pengajaran kepada manusia tentang jangan berlaku sombong, jangan berlaku kurang ajar kepada Tuhan. Kalau tidak, maka Tuhan akan mencerai-beraikan manusia seperti layaknya ini. Begitulah kurang lebihnya. Tetapi ya, kalau kita memang mau berbicara dalam konteks agama, maka selesai ceritanya sampai di situ, penafsirannya misalkan di situ. Tetapi kalau misalkan Baraya mau melihat dalam sudut pandang yang saintis, yang melihat dalam kacamata ilmiah, maka video ini baru akan dimulai setelah intro. Ayo kita mulai. Kisah tentang Menara Babel itu ada di dalam Alkitab Kejadian 11. Di situ cerita besarnya adalah setelah banjir besar, manusia hanya ada dalam satu bahasa, satu kelompok, satu bangsa. Mereka kemudian bergerak ke arah timur sampai mereka menemukan sebuah tanah datar yang mereka sebut sebagai Sinear. Di sanalah kemudian mereka memikirkan untuk membangun sebuah kota yang sangat megah, yang berbenteng dan seterusnya. Tak lupa mereka juga berencana bahwa di tengah-tengah kota itu harus dibuat sebuah bangunan yang sangat tinggi sehingga puncaknya mencapai Tuhan. Dengan demikian, maka mereka bisa saja menyelamatkan diri dari banjir besar kalau bencana itu terjadi lagi, atau mereka juga bisa bertemu dengan Tuhan atau bahkan bisa memberontak kepada Tuhan kalau memang diperlukan. Ketika proses pembangunan menara itu sedang diupayakan, Tuhan menghancurkan bahasa mereka sehingga setiap satu pegawai atau pekerja di sana tidak mampu bekerja sama dengan pegawai yang lain karena bahasanya sudah campur aduk. Maka alih-alih bangunan itu selesai, bangunan itu justru malah ditinggalkan dan orang-orang bercerai-berai ke seluruh dunia sehingga bahasa manusia itu berbeda-beda. Begitulah cerita umumnya dalam Alkitab. Kemudian cerita ini juga menginspirasi orang-orang untuk mencari. Jadi selama berabad-abad, setidaknya sejak zaman Renaissance, orang-orang Kristen di Eropa itu bertanya-tanya di mana menara yang dimaksud itu. Mereka tidak bisa membayangkan ada menara yang tingginya sampai ke langit atau mencapai langit, atau kalaupun tidak harus diartikan secara literal, berarti ada sebuah bangunan yang luar biasa tinggi. Jadi itu bangunannya di mana? Tetapi kalau kita misalkan membaca teks Alkitab yang tadi itu, yang Kejadian 11 itu, maka kita akan dengan sangat mudah memahami bahwa yang dimaksud itu ada di Irak modern. Dari mana kita mengetahuinya? Pertama, di situ disebutnya ada yang namanya Sinear di Babel. Sinear itu Sumer atau Sumeria. Babel itu di mana? Babilonia. Yang itu semua adalah kerajaan-kerajaan di Mesopotamia kuno. Kemudian di dalam kitab itu juga disebutkan bahwa untuk membangun bangunan yang sangat tinggi, masyarakatnya harus membuat dari batu bata yang dibakar. Dan itu juga sangat relevan dengan kehidupan masyarakat Mesopotamia kuno, di mana bangunan-bangunan dibuat dari tanah liat yang dibakar. Kemudian di situ juga digambarkan kota-kota itu berbenteng dan kota-kota itu sangat besar, dan ini juga sama seperti Mesopotamia. Jadi dalam hal ini maka Menara Babel itu bisa dengan mudah kita temukan ada di
Mesopotamia, khususnya Mesopotamia Selatan, wilayah sekitaran Sumeria. Nah, tetapi setelah kita mengetahui itu, apakah kita mampu untuk menemukan di mana Menara Babel itu berada? Ternyata jawabannya juga sangat sederhana, bahwa di setiap kota-kota kuno Mesopotamia itu selalu memiliki ciri khas, yaitu bahwa kota itu pasti berbenteng, dan kalau ada kota yang berbenteng, maka di dalamnya pasti ada kuil yang kita sebut sebagai zigurat. Zigurat itulah bangunan yang terindikasi kuat sebagai Menara Babel karena ukurannya sangat besar dan sangat megah, sangat tinggi pula. Ya, tidak sampai menyentuh langit, tetapi kalau orang-orang dari luar Mesopotamia melihat itu, maka mereka pasti akan terkagum-kagum dan menganggap bahwa itu adalah sebuah keajaiban yang sangat luar biasa. Salah satu zigurat yang sangat terkenal, itu tingginya bisa sampai 91 meter. Jadi hampir setinggi Godzilla yang kemarin itu. Ya, sekali lagi, kalau kita zaman sekarang mungkin menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang biasa saja, atau itu hanya 1/10 Burj Khalifa misalkan. Tetapi kan orang zaman dulu menganggap itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau kita menyebut bahwa Menara Babel itu adalah zigurat, maka ini juga dikonfirmasi misalkan oleh sejarawan tertua di dunia, yaitu Herodotus. Herodotus pernah menceritakan bahwa di Mesopotamia itu terdiri atas kota-kota yang sangat besar, yang sangat agung, yang sangat megah, yang sangat luar biasa. Kota-kota di Yunani itu gak ada apa-apanya, kata Herodotus. Kemudian di situ diceritakan bahwa kota-kota itu berbenteng, kemudian kota itu terbagi atas 3 bagian. Seperempatnya adalah komplek istana raja, kemudian seperempatnya lagi di seberang jalannya itu adalah kuil yang sangat megah, dan kemudian setengahnya itu adalah pemukiman rakyat. Nah, untuk kuilnya itu adalah, Herodotus menceritakan di satu sisinya saja itu 210 meter, kemudian bertumpuk-tumpuk sampai 8 tingkat, dan kemudian untuk mencapai puncaknya itu harus menggunakan tangga yang adanya di luar, bukan di dalam, tapi adanya di luar. Kemudian ada tempat peristirahatan, dan kalau kita sudah sampai di puncak, maka di situ ada sebuah tempat yang sangat kosong, tempat yang sangat megah tapi kosong, tempat memuja dewa Zeus. Sebutan untuk memuja dewa Zeus ini sebenarnya tidak akurat, tapi maksudnya itu tempat memuja Tuhan, maksudnya begitu, karena Herodotus pada waktu itu tidak tahu apa yang disembah oleh orang-orang Mesopotamia. Dan di situ diceritakan ada satu perempuan yang dijadikan sebagai kuncen, tempat altar atau pemujaan di puncak zigurat itu. Nah, dari situ kita juga bisa membayangkan bahwa jangan-jangan inilah Menara Babel yang dimaksud itu. Tetapi kalau kita menginterpretasikan ke arah sana, maka ada masalah kecil di sini, yaitu bahwa di dalam Alkitab disebutkan bahwa menara itu adalah Menara Babel, dan Babel yang dimaksud itu artinya adalah kekacauan, kebingungan. Karena manusia pada waktu itu tidak mengerti bahasa satu sama lain, sehingga mereka kebingungan dan akhirnya pergi kan ke seluruh penjuru dunia. Nah, berarti maksudnya seperti ini. Ya, sebenarnya dalam hal ini tidak akurat. Jadi bukan berarti Alkitab tidak akurat, nanti kita jelaskan. Maksudnya begini, kata Babel itu sesungguhnya adalah kata dari Babilonia. Babilonia itu adalah kata dari Bab dan Elon atau Elin. Bab itu artinya adalah gerbang. Jadi kalau Baraya baca buku, bab 1, bab 2, bab 3 maksudnya adalah gerbang 1, gerbang 2, gerbang 3. Seperti itu. Kenapa? Karena itu bahasa Mesopotamia itu dilestarikan melalui bahasa Arab. Kan Mesopotamia itu Irak kan, jadi dekatan sama Arab. Jadi seperti itu. Jadi El itu, Elonia tadi kan, El itu, Elim itu artinya adalah Tuhan. Memunculkan kata-kata Eli, Eloi, Elohim, El, Ila, Aloi, Ilah, Allah, dan sebagainya. Itu semuanya berasal dari kata El ini. Maka kalau Baraya membaca Alkitab, kemudian ada kata-kata Eli, Eli, lama sabaktani. Eli artinya Tuhan, lama sabakta ani, saya sabaktani. Kenapa engkau meninggalkan saya? Itu Eli yang dimaksud itu sama dengan kata Ebu Ilah atau El atau Elohim dan sebagainya. Ini juga sama seperti kata kenapa orang-orang Israel kuno itu namanya Israel, Daniel, Ismael, kemudian nama-nama malaikatnya Gabriel, Mikael gitu ya. Ya, karena semua El itu artinya adalah Tuhan gitu ya. Kal-El, Superman. Ya, maksudnya seperti itu. Nah, kata El itu kemungkinan juga adalah sebuah singkatan dari Ebu Ilah, Tuhan ayah. El itu Ilah, itu Tuhan, Ebu itu abu, ayah.
Nah, kenapa seperti itu? Karena seperti yang saya jelaskan di beberapa episode yang lalu, bahwa kalau ada masyarakat pengembara atau masyarakat berdagang, masyarakat beternak, itu biasanya mempersonifikasikan Tuhan sebagai laki-laki atau kualitas-kualitas kemaskulinan. Maka misalkan Zeus, Pitar, Tuhan ayah gitu kan. Sedangkan orang-orang agraris itu berpikir atau menganggap bahwa Tuhan itu personifikasinya adalah perempuan, karena mereka mendambakan bukan hujan, tapi tanah yang subur untuk pertanian. Maka dewa-dewi utama mereka biasanya adalah perempuan, simbol dari kesuburan. Maka misalkan orang-orang Nusantara kuno itu punya Dewi Sri gitu ya, itu kan perempuan kan. Atau orang Jepang punya Amaterasu, itu kan perempuan. Amaterasu no Mikami itu perempuan. Begitu. Ya, itu mah hanya sebutan tentang Tuhan aja. Jadi maksudnya Ebu Ila itu diambil dari sana itu. Jadi kata Babel itu sesungguhnya adalah singkatan dari Babylon, gerbang Tuhan, bukan artinya galau atau bingung. Tetapi kenapa Alkitab menyebut itu bingung? Karena penulis Alkitab itu berasal dari luar Mesopotamia dan kemudian berusaha untuk mengejek dan memberikan penjelasan untuk kaum yang dianggap sebagai kaum yang membangkang. Seperti itu. Dan ini juga adalah pola-pola yang umum dalam kebudayaan. Misalkan begini, ketika orang-orang Islam datang menyebarkan ajaran agama ke Nusantara dan kemudian ada sedikit pergolakan di dalamnya, maka orang-orang Nusantara itu membalas dengan menyebut bahwa Mekah itu artinya mekakah. Mekakah itu kan berarti, saya mohon maaf ya, perempuan yang membuka auratnya gitu, yang cangegang gitu. Nah, itu Mekah itu artinya mekakah, seperti itu. Nah, tapi kan artinya tidak seperti itu. Diartikan seperti itu karena ada dalam bahasa Jawa yang mirip dengan Mekah, dan kemudian itu digunakan untuk menggambarkan betapa tidak sukanya kita terhadap mereka. Begitu. Jadi Babel itu yang artinya sesungguhnya adalah gerbang Tuhan, itu kemudian dipelesetkan karena di dalam bahasa Hebrew, di dalam yang digunakan oleh masyarakat Israel pada waktu itu ada istilah yang namanya balel atau balal, yang artinya adalah bingung. Nah, kata balal itu atau balel ini dicocok-cocokologikan dengan Babel, begitu. Ya, kurang lebihnya seperti itulah. Nah, maka kalau kita mengambil kesimpulannya dari sini, maka jelaslah bahwa ternyata ilmu pengetahuan menang dan agama kalah. Maksudnya semua misterinya sudah bisa terpecahkan. Dan Menara Babel itu sudah ditemukan di mana lokasinya, yaitu di salah satu zigurat yang pernah kita ketahui, begitu. Nah, tapi nggak selesai sampai di situ sebenarnya, masih ada masalah lagi, yaitu bahwa cerita-cerita semacam ini bukan hanya berasal dari kebudayaan Mesopotamia kuno, tetapi ada di seluruh dunia. Misalkan di Nepal ada cerita tentang Toru yang kesamaannya itu sangat signifikan dengan cerita tentang Menara Babel. Bukan hanya di situ, orang Yunani itu punya cerita bahwa di suatu masa yang sangat lampau, para raksasa itu marah kepada dewa-dewi sehingga mereka menumpuk-numpuk gunung untuk bisa mencapai sorga, mencapai langit dan berperang dengan dewa. Tetapi kemudian dewa-dewi itu menghentikan di tengah jalan dengan menghancurkan menaranya, tumpukan gunung-gunung itu. Apakah itu mirip? Oke, mirip. Apakah kalau dicocokologikan bisa? Ya, bisa saja. Tapi kita juga menemukan di banyak tempat. Di Myanmar ada cerita yang seperti itu. Atau misalkan kita menemukan di Meksiko, orang-orang Maya, itu ada juga legenda bahwa di masa lalu itu ada raksasa yang sangat besar, sangat kuat, ingin menggapai matahari. Tetapi karena gagal, akhirnya dia menciptakan sebuah bangunan yang sangat tinggi. Tuhan kemudian marah, atau dewa-dewi kemudian marah, maka raksasa-raksasa itu dicerai-berai dengan bahasa yang beraneka ragam, dan mereka akhirnya berantem satu sama lain. Begitu ceritanya. Kalau misalkan kita lihat ke Afrika, itu hampir di seluruh Afrika Tengah dan Selatan, itu cerita tentang hal yang semacam ini, pembangunan menara, kemudian sampai kepada Tuhan dan sebagainya, itu diceritakan merata di suku-suku pedalaman di sana. Nah, jadi maksudnya adalah kalau cerita-cerita itu sama, cerita-cerita itu mirip satu sama lain, maka kesimpulannya adalah jangan-jangan secara literal kisah di dalam Alkitab itu memang kejadian nyata. Jadi di masa lalu ada orang bikin menara satu bangsa, kemudian bangsa itu tercerai-berai gara-gara bahasanya beda-beda. Kemudian orang yang bahasa berbeda-beda itu kan pergi ke seluruh penjuru dunia, kemudian mereka melestarikan tradisi lisan itu dengan menceritakan turun-temurun sehingga menghasilkan distorsi, menghasilkan interpolarisasi dan sebagainya, yang akhirnya cerita satu sama lain secara detailnya berbeda tetapi pola umumnya sama.
Apakah ceritanya seperti itu? Yang kalau seperti itu berarti cerita di dalam Alkitab itu harus kita percayai secara literal, bahwa memang orang zaman dulu ada yang bikin menara, dan kenapa kita manusia berbeda-beda bahasanya itu gara-gara upaya manusia untuk membuat menara itu. Ya, saya persilahkan Barayo untuk berpikir, saya persilahkan Barayo untuk memutuskan. Saya hanya menyampaikan informasi saja dan menyampaikan kebingungan itu saja, kebabelan itu saja. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.